Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi khalaqal insana bi ahsani taqwim, summa hadahu bidinil qayyim ila siratal mustaqim. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyil karim, Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Qala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sebagai baik wajah karbi dan seluruh keluarga besar di rumah ini yang saya hormati, ibu sekalian, seluruh jamaah majelis taklim rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling pantas untuk kita ucapkan malaikat pujian kita kepada Allah, sebab sampai detik ini Allah masih tetap senantiasa mencurahkan nikmat karunia yang sempurna kepada kita, baik dalam bentuk waktu, kesehatan, kesempatan. Hanya sangat kita syukur Allah masih menitipkan buat kita semua nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itu kita termotivasi untuk melaksanakan setiap bentuk ibadah dalam semua yang kita serahkan dalam kehidupan ini. Salam dan juga salawat mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan Rasul di mana bagi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan sama kita mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita akan menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan pengakuan dan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh mewakili kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, hajat Sayyidul Baitul Pendajah Kartini Simatupang hari ini adalah dalam rangka pertama berwirid Yasin, ya, yang biasanya kita wirid pada hari yang kedua, ya, yang kelima, ya. Jadi ada hajat khusus untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian melaksanakan sedekah jariyah, sedekah pada keluarga yang telah meninggal dunia. Baik, dalam kesempatan ini saya cuma ingin menguraikan pesan Allah dalam surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ayat ini melukiskan perjalanan hidup manusia yang kalau kita kenal begitu singkat. Allah bilang, kaifa takfuruna billah, hai manusia, kau tak pantas ingkar kepada Allah Tuhan yang menciptakanmu. Kenapa? Kuntum amwatan, dulu kau tidak ada, kita ini semua nggak ada. Berawal dari proses kejadian kelahiran kita, dulu awal kejadian kita secara secara kelahiran, walaupun dalam ajaran Islam, dalam ilmu tauhid, bahwa ruh kita ini sudah diciptakan Allah. Bahkan ruh Nabi Muhammad sudah diciptakan dari lebih dahulu daripada ruh-ruh nabi-nabi yang lain, ya kan? Jadi cuman proses kelahiran itu, ya, maka Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita, rasa kita berada dalam janin ibu kita yang telah ditempa selama 9 bulan lamanya. Akhirnya kita lahir ke muka bumi, itulah awal kehidupan kita. Ayat ini menjelaskan bahwa perjalanan hidup dari dulu tak ada kepada ada, dulu mati. Jadi sebetulnya kita sudah pernah mati, Bu. Kita ini sudah pernah mati. Jadi tak pantas kita yang sudah pernah mati takut mati, ya kan? Sebab kalau kita sudah pernah mati, kalau cerita tentang mati takut kali. Buktinya apa? Kita kalau ada sakit pening kepala, cepat ke dokter, cepat makan obat, karena takut mati. Padahal mati itu bukan karena sakit, ya kan? Nah, tidak semuanya orang yang sakit itu mati. Berapa banyak orang yang tadinya sehat, kam min sihatin mata biuri illatin
Berapanya orang yang tadi nampak kita sehat, baru aja tadi main-main sama cucunya, baru aja tadi sarapan, baru aja tadi makan siang, baru aja pulang dari masjid. Kalau barunya tuh baru pulang dari masjid, baru ngumpul keluarga, bagus. Takutnya baru aja gosip, tinggal. Masalah baru aja tuh kan. Iya. Celah-celah ini yang kita perlu perhatikan. Celah kematian itu, saat kematian itu akan menentukan nasib kita baik atau buruk di hadapan Allah. Maka Rasul mengatakan al-a'malu bil khawatim, bahwa amal ibadah seorang itu, ya, amal dihitung itu pada saat terakhir. Kalau kita baik pada akhir hayat, dihitung baik lagi. Kalau kita jelek, menghembuskan napas ini jelek itu, walaupun kita baik. Oh kok gitu? Iya. Bahwa Rasul dalam hadis, ini hadis Bukhari Muslim matan arba'in, apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa zira'un fasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi ahmali ahli nar fa yadkhuluha. Kau semasa hidupnya bekerja atau beribadah sebagai ibadah ahli surga, taat, sholat, tak pernah tinggal, baik betul, ya kan? Tapi pada akhir hayatnya, payah melobi ahli nar, pada saat menjelang kematian, dia melakukan perbuatan ahli neraka, musyrik kepada Allah, atau murtad, atau kufur, atau lagi berbuat dosa, mati menghadap Allah. Tidak seperti yang hari-hari yang dia jalani dalam baik. Terkala dia sedang korupsi banyak-banyak, mati dia. Betul, saya ini kan kemarin ada pejabat, ya, pejabat juga yang ngomong begitu lantang. Apa dia katakan? Ya, dia barang dia betul ngomong itu. Kekayaan pejabat-pejabat sekarang hari ini 90% rata-rata dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan hasil korupsi. Kalau salah tangkap itu. Tapi tak ada yang menangkap ini. Mungkin fakta seperti itu. Begitulah dosa yang diwariskan, atau pelaku-pelaku dosa itu pada saat dia menikmati dosa dengan janji keuntungan, mati dia dalam keadaan dosa. Ini bagaimana ini? Jadi makanya ibu-ibu kita ini tak usahlah ingin kaya, kalau kaya itu dari hasil yang ilegal. Biarlah kita hidup sederhana, tapi dari yang susah kita bertanggung jawabkan. Susah. Yang paling ribet urusan kita ini adalah tatkala kita mengambil hak orang lain yang bukan milik kita, secara curang, secara paksa, secara nipu, apapun namanya, itu dosa yang paling susah kita mempertanggungjawabkan untuk mentobatinya. Kalau urusan dosa kita kepada Allah mudah itu, kapan di mana saja kau berdosa kepada minta tobat. Tapi kalau menyangkut hakul adamin, hak manusia, inilah yang dibilang Nabi dalam satu hadis. Apa kata Nabi? Suatu Nabi bertanya kepada sahabatnya, kata Rasulullah, ashabi atadruna min muflis min ummati. Sahabat, kata Rasulullah, kalau kutanya kalian, tahukah kalian siapa umatku yang bangkrut? Kalau saya tanya sama ibu, siapa orang yang bangkrut, apa jawab? Pasti jawabannya orang yang tak punya uang dan tak punya harta kekayaan, itu kan? Begitu juga sahabat Nabi jawab gitu, sama. Ya Rasulullah, kalau kau tanya orang bangkrut, apa kata sahabat? Man la dirhamalahu wala mata. Itulah orang yang tak punya duit dan tak punya harta. Itu orang bangkrut. Tapi rupanya Nabi ingin menjelaskan, bukan itu yang dimaksudkan Nabi orang bangkrut tuh. Nabi bilang apa? Al-muflisu min ummati. Umatku yang bangkrut itu adalah man ata yaumal qiyamah. Siapa yang nanti pulang hari kiamat, pulang menghadap Allah di hari kiamat semasa hidupnya. Man ata bisyamin wa salatin wa zakatin wa hajjin. Semasa hidupnya dia rajin puasa, rajin berzakat, rajin sholat, bahkan haji. Kalau laki-laki, perempuan kalau udah hajah. Tapi bareng dengan itu semasa hidupnya dia akalamala haza. Dia mengambil harta orang lain secara ilegal, secara haram, secara curang.
Curangnya Pak, nipu, ngerampok, apalah, ya kan? Curang, mengurangi takaran, membuat anggaran-anggaran APBN, merugikan rakyat, gitu kan? Itu kayak gitu. Akala malhaza namanya, mengambil milik orang lain, milik rakyat dirampok, ya kan? Apalagi wasapaka damahaza, menumpahkan darah orang, melakukan intimidasi kepada orang lain. Nah, ini kan banyak ibu-ibu, orang suka melakukan intimidasi, kekerasan, tindakan menzolimi kepada orang lain, menyulitkan urusan orang. Banyak itu, ya kan? Apalagi waqadza pahaza, menjelek-jelekkan nama orang, menggosip. Iya, makin digosok makin sip kata ibu tuan. Iya, gosip makin digosok makin. Memang orang menggosip itu indah, ya, indah cerita ngilur ngadul apa nih? Ngilur ngidul, ngilur apa gitu? Kalau sebut salah berarti. Ngalor ngidul, ngolon ngetan. Itu masih raun senaron kemari. Pokok bahasanya banyak kali, pandai kali menghiasi kata-kata, mengukir peribahasa untuk menceritakan aib orang. Oh, si bola tuh, gini pura-pura aja, nah, macam lah bahasa yang indah, tapi menjelekkan orang. Itu namanya waqadza pahaza. Maka orang-orang seperti itu kalau mati belum sempat minta maaf, yang mengambil harta orang lain belum sempat membalikkannya, dia menjelekkan nama orang lain belum sempat minta maaf dia, atau belum sempat memperbaiki nama orang itu, yang menzalimi orang belum sempat orang itu membalas sama dia, dan orang itu pun belum memaafkan, mati dia. Itulah yang bermasalah. Bagaimana masalahnya? Pada hari kiamat nanti Allah meletakkan sikap keadilan. Siapa pelaku dosa pasti mendapat balasan sesuai dengan ayat Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin," ya kan? In khairan fa khairan, saran fa saran, dibalas Allah. Jadi pada saat itu orang yang dirugikan datang menuntut kita, Bu Ajah Kartini dituntut, Bu Ajah, doa begini. Kata Ibu Wati, sudah selesai, ini pahala hajiku sekali. Datang ibu yang lain sampingnya, Pak Wati minta juga tuh, gini ibu, dulu gini. Nah, pahala umrohku. Datang lagi ibu sebelah, Sultan semua nuntut. Udah sampai lah akhirnya, habislah pahala Ibu Ajah Kartini ini tadi. Datang lagi yang sebelah sana, ibu ada gini dulu, gini. Pinjam uang nggak bayar. Aku pun tak sempat mengikhlaskannya. Mati dulu kita sama-sama mati. Bayar. Tak ada lagi pahalaku, kata Ibu Ajah Kartini. Nggak apa-apa Bu Ajah, yang penting nih dosaku transfer. Semua orang yang sudah habis amal ibadah Ibu Ajah Kartini, misalnya membayarkan utang kejahatannya sama orang lain misalnya, orang masih menuntut, tidak ada lagi, maka dosa orang itu dipikulkan ke dia. Faturiya binar, dicampak kalau orang itu masuk neraka. Kalau kita sadari hadisnya begitu menakutkan ibu-ibu, takut kita menzalimi orang. Biarlah kita berbuat dosa, andai kan harus berbuat dosa, mungkin kaitannya dengan Allah. Tapi kalau menyangkut hak manusia, repot kita sebetulnya. Makanya itulah, apapun hebatnya, kan tidak ada hebatnya kalau kita dengan kemanusiaan bermasalah. Itu baru dalam pandangan sekop yang umum, umat. Apalagi pribadi orang yang khusus. Contoh ibu bapak yang kita durhaka samanya, ya kan? Orang tua yang kita abaikan, itu luar biasa. Menyangkut hak-hak manusia yang wajib kita junjung tapi kita abaikan. Mati dalam keadaan seperti itu bermasalah. Makanya kita ini dalam hidup ini sebelum mati baik-baik ajalah sama orang. Kalau ada pun salah selalu minta maaf. Jangan merasa gengsi untuk minta maaf. Ya, masalah dia tak mau memaafkan itu masalah lain. Allah akan catat itu. Yang penting orang itu sungguh-sungguh minta maaf. Ya kan? Ya, kok enggak mau, ya. Ya.
Tapi pada prinsipnya Allah menjanjikan wa anta aqrabul taqwa, kalau kau maafkan orang, kau lebih takwa dari orang yang minta maaf tuh. Ya kan? Kayak begini. Ini orang seperti ini kata Rasulullah, ya, akhirnya nasibnya akan turiha binar, masuk ke dalam neraka. Itu barangkali kaitannya dengan dosa. Tapi yang pasti ibu-ibu sekalian bahagia, hadis Rasulullah yang pertama tadi menjadi ukuran buat kita. Orang yang baik husnul khatimah adalah mati dalam kebaikan. Ya, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan keimanan dan keislaman yang sempurna menghadap Allah. Itulah mati yang baik, setelah tentunya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Maka hari ini kalau rasa-rasanya kita sudah mulai baik, itu sudah baik, pertahankanlah kebaikan hari ini. Jangan kita kotori kebaikan kita, diri kita ini dengan dosa lagi. Bab kita dah usia kita ini udah senja, ya. Matahari kita sudah ke barat, ya, dah jam 6, tinggal 30 menit lagi, 6.30 padam lah itu. Makanya kalau hari ini kita, artinya Allah berikan karunia dan menjadi orang baik, kita syukuri itu dan kita pertahankan kebaikan kita hari ini. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, apa yang kau telah takdirkan hari ini aku menjadi orang baik, semoga jangan berubah kebaikan itu aku ini untuk berubah pada akhir hayatku menjadi orang yang jelek. Itulah kita mau. Itulah wajar kalau Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma htim alaina bi husnil khatimah. Oke, kita kembali kepada masalah orang yang sudah mati. Lantas kalau orang sudah mati itu bagaimana keadaannya? Memang ada hadis Rasulullah, Nabi bilang orang sudah mati itu terputus amalannya. Ya, amalan dia terputus. Iza matat nu Adam, kalau mati anak cucu Adam, in qata amalu illa min salas. Terputus amalan dia yang putus, kecuali tiga. Yang tiga amalan dia tak putus: sedekah jariyah, ilmu yang tetap habis, sedekah jariyah dia, ilmu yang bermanfaatnya, anak soleh yang mendoakannya, itu tetap berjalan pahalanya, ya kan? Oke. Lantas yang dibicarakan hari ini, kita masih mengamalkan nasihat ulama kita. Apa itu? Yang menjadi pertikaian sekarang, kalau dulu nggak ada. Sekarang semenjak ada Wahabi di Indonesia ini banyak kali masalah. Wahabi di Mekah sudah dihapuskan, karena Raja Saud sendiri tidak mengaku Wahabi. Kemudian apalagi namanya, di Brunei Darussalam itu Raja Brunei sendiri, Sultan Bolkiah, mengatakan jangan ada lagi orang-orang yang pahamnya Wahabi, yang mengharamkan namanya tahlilan, marah, jangan ada di kerajaan ini. Itu katanya sendiri. Artinya apa? Orang yang pahamnya terlalu sangat keras, ya, tidak ada toleransi, dalam arti kata menyalahkan semua orang. Pokoknya apa yang tak dibuat Nabi itu kalau itu ceritanya banyak kali yang tak dibuat Nabi kita buat hari ini. Kalau itulah pengertian bid'ah. Ya. Jadi ada orang misalnya sambil jalan, misalnya dia sambil jalan, apa dia baca? Tinggi jalan duduk, subhanallah 100 kali. Enggak ada dalilnya. Baca tasbih 100 kali sambil duduk. Mana ada dalilnya itu? Kalau itu juga dikatakan bid'ah, berarti semua yang kita tidak pernah melihat Rasulullah buat, kita buat, itu jadi bid'ah. Bukan itu bid'ah tuh. Ya. Makanya termasuk yang terkenal apa nih? Memberikan hadiah membaca Quran. Ada dalilnya. Rasulullah tidak. Tunggu dulu, bukan tidak semua. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar itu anak Umar bin Khattab. Ya kan? Sewaktu dia sebelum meninggal dunia, dia mengatakan pada saat sakitnya, kalau aku mati nanti setelah kalian dikuburkan, jangan lupa bacakan awal surah Baqarah di atas kepalaku, dan di ujung kakiku bacakan akhir surah Baqarah. Itu sahabat Nabi loh. Setelah meninggal disuruhnya bacakan awal surah Al-Baqarah di 5 ayat di pangkal, dan akhir surah Al-Baqarah di kakinya. Ini sahabat loh. Rasul pernah buat? Mungkin tidak pernah, tapi kok berani sahabat buat? Sekarang pertanyaannya, apakah ini dibuat sahabat bid'ah? Tentu sahabat itu pernah melihat setidaknya apa yang dicontohkan Nabi, maka dia berani buat, walaupun tidak seperti itu. Karena dalam sejarah yang lain ada riwayat hadis Rasulullah, atau riwayat Abi Hurairah,
Dalam hadis diceritakan Rasulullah tatkala meninggal seorang sahabat, ya, Mu'az, ya, meninggal dunia. Waktu itu Nabi ikut memandikan, menyolatkan, bahkan ikut mengantarkan ke kuburan. Biasanya Nabi pada saat sudah diantarkan kuburan, Rasul pulang. Hari itu tidak. Rasulullah duduk di makam sahabatnya, ya, duduk di situ. Ngapain? Halala. Apa halala? Bertahlil. Sabbaha. Apa sabah? Kabbaro. Apa? Maka karena Rasul bertahlil la ilaha illallah, la ilaha di kuburan, ya, di kuburan masjid bertahlil la ilaha illallah, kemudian subhanallah subhanallah, kemudian la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena dilihat dilihat oleh sahabat Rasulullah halala bertahlil la ilaha, yang lain halal nama, kami pun ikut tahlil la ilaha illallah, la ilaha di kuburan. Kemudian Rasulullah bertanya, kami ke subhanallah. Sahabat itu kan suka mengikuti Nabi. Wa kabbara, Rasulullah bertakbir. Allah Akbar, Allah Akbar. Orang itu bertakbir semua. Setelah siap, bertanyalah sahabat, malaka ya Rasulullah, apa yang kau buat ini ya Rasul? Sebelumnya tak pernah kau begini. Tapi itu dibuat Rasulullah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya inna haza Abdullah saleh, sungguh hamba Allah yang soleh ini hampir saja dihimpit bumi tubuhnya. Aku khawatir bumi akan menghimpit tubuhnya, menyempitkan kuburannya. Maka aku berzikir mengharap semoga Allah, ya, melapangkan kubur sahabat kita ini. Maka lewat zikir tadi, ternyata bumi tidak jadi menghimpit tubuh hamba Allah yang soleh ini, dan Allah melepaskan dia dari siksaku. Yang diciptakan Nabi itu hamba Allah yang sahabat Rasulullah yang ikut bersama Rasulullah dalam berjuang mempertahankan Islam, itu aja tak lepas dari siksaku. Apalagi kita ini yang kerja harian mungkin pagi gosip, siang gosip. Sedangkan hamba Allah yang soleh tadi itu, ya, itu aja tidak tutup betul-betul kemungkinan mendapatkan siksa kubur. Sampai Rasulullah berdoa seperti itu, semoga Allah mengangkatkan siksa kubur, bumi tidak jadi menghimpit tubuhnya. Akhirnya dengan zikir tadi memang tak jadi bumi menghimpit tubuhnya. Itulah hikmah di antara atau sebab zikir itu. Makanya kalau pendapat ini tidak kita amalkan, berapa banyak orang yang semestinya mendapatkan hak di kuburan sana. Setiap dia diantarkan kuburan, aturan sahabatnya masih mendoakan dia, tapi kena dianggap bid'ah, orang pulang, rugilah dia. Maka pendapat ini ada hadisnya sahih dari Rasulullah, bukan hal yang bid'ah, karena Rasul pernah lakukan itu. Jadi kalau kita berdoa sampai itu masalah khilafiyah, ya, sebab setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan sampai, sama ada sedekah jariah atau memang ada khilaf ulama. Kalau sedekah jariah dia sampai, tapi kalau bacaan tak sampai. Itu kan pendapat para ulama. Tapi terbukti Rasulullah sendiri pun membacakan ayat suci Al-Quran, dan bahkan Rasul dalam sejarah sempat memotong sebuah pohon korma, sebatang pohon korma, dan menancapkan di sebuah kuburan. Kenapa kau lakukan Rasulullah? Kata Rasul, selagi pohon ini masih basah, dia bertasbih. Nah, itu kalimatnya. Maka orang yang ada dalam kuburan ini mendapatkan kebaikan dari tasbihnya batang pohon korma. Sekarang pertanyaannya, kalaulah batang korma saja yang bertasbih, orang di dalam kubur mendapatkan kebaikan, bagaimana kalau orangnya langsung yang bertasbih di kuburan? Mana lebih afdal? Itulah dalil kias. Jadi kalau ada orang bertasbih di kuburan, berdoa, silakan, jangan dilarang-larang. Kalau tak dakwah ya udah pulang, silakan aja. Tapi jangan bilang orang bid'ah, capek kayak gini. Dia sangka dia, dan dia mengatakan itu tak ada dasar hukumnya. Setiap orang yang melakukan seperti doa di kuburan, pasti ini kitabnya, ini pengarangnya, ini dasarnya, pasti ada. Yang bilang bid'ah itu cuma bilang ngomong doang, mulutnya doang, tapi enggak menyebutkan dari mana dalilnya. Cuma tak benar Rasul, tak benar. Oh, kalau tak benar Rasulullah, banyak kali tak benar Rasulullah. Rasul tak pernah mengatakan hadisnya sahih, hadis ini maudhu, hadis ini maudhu, apalagi dhaif. Tak pernah. Dan Nabi sendiri tak pernah suruh tulis hadis.
Kalau cerita itu aja pula. Kalau lah alasannya, kalau apa yang tak pernah dibuat Nabi itu adalah bid'ah, waduh, banyak kali yang tak dibuat Nabi kita buat hari ini. Tapi bukan itu, ya. Yang bid'ah itu adalah mengada-ngadakan urusan yang katakanlah tidak ada dalam Islam. Man amila amalan, siapa yang memakan sesuatu amal laisa minna, bahwa redun yang tidak ada dari kami. Contoh, baca Yasin ada enggak? Zaman Rasulullah sengaja baca Yasin malam Jumat? Tidak ada. Sengaja mengumpul-ngumpul. Tapi perintah baca Yasin ada enggak? Ada. Kata Rasul begini, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surah Yasin malam harinya sampai pagi dihapuskan Allah dosanya. Wah, itu hadis. Persoalan mau malam Jumat, mau malam Sabtu, Nabi itu taklah biar siapa yang baca Yasin malam Jumat, siapa yang baca, repot kali bilang kayak begitu tuh. Kalau boleh begitulah cara Nabi menyampaikan agama itu, Quran tak cukup 6.666 ayat, nggak cukup. Cukup Nabi bilang siapa yang baca Yasin malam hari, terserahlah. Kalau aku mau pilih malam Jumat, kenapa berupaya? Kalau kau pilih malam Sabtu tak ada masalah. Kami sana pilih Yasin malam Sabtu, di malam ini Yasin malam Sabtu. Ada kami pilih Yasin malam Jumat, ada kami pilih Yasin malam Senin. Lantas kalau orang pilih Yasin malam Jumat dikatakan bid'ah. Karena tak pernah dibuat Nabi. Bukan itu. Nabi suruh baca ya. Teknisnya terserah kamu. Kan gitu. Tadi dalil baca Quran di atas kuburan ada. Sahabat Rasulullah sendiri berlaku memerintahkan, mengamanahkan kepada sahabat yang lain, pada kalau aku mati nanti jangan kalian tinggalkan aku, sehingga kalian bacalah di kepalaku awal surah Baqarah, di kakiku akhir surah. Itu dalil. Kalau sahabat Nabi itu namanya hadis. Jangan salah. Itu. Jadi amalan-amalan ini jangan kita tinggalkan. Ya. Makanya hari ini Ibu, apa yang kita buat ini? Sampai tergantung kepada niat kita dan keikhlasan kita. Ya, oleh sebab itu ikhlaslah kita berbuat, berdoa, berikhlas. Oke, ini sebagai hal-hal yang perlu kita pahami. Dan bagaimana kaitannya dengan orang yang dalam kubur itu? Kata Nabi dalam satu hadis, sesungguhnya mayat dalam kubur itu keadaannya seperti orang yang mandi dalam sungai. Kalau boleh ibu-ibu, kita pernah lihat orang mandi dalam sungai. Di Danau Toba kita misal, ada orang mandi bebas, terjun bebas, tak pakai pelampung. Ada yang pakai pelampung, ada yang pelampungnya besar. Dan tengok orang mandi di sungai itu, yang pakai pelampung besar dia santai, dia nggak takut tenggelam. Kenapa? Karena pelampungnya besar. Ada lagi pakai pelampung tapi kecil, selamat juga dia, karena dia tidak tenggelam. Ada lagi yang tak pakai pelampung tapi pandai berenang. Wah, selamat enggak? Selamat. Saya lah bukti ya, saya orang laut, Bu. Tapi kalau terjun ke laut itu suruh berenang di laut, udah pulang balik ke kapal. Bisa berenang. Selamat. Kalau orang yang pandai berenang itu tengoklah, ya juara renang tuh ada gayanya, gaya bebas, gaya apa namanya, kupu-kupu, gaya dada. Tapi ada lagi yang berenang tuh gayanya gaya batu. Tahu Bu gaya batu? Orang berenang gaya batu itu lebih banyak tenggelam ketimbang. Jadi kalau orang nggak berenang gaya batu, tenggelam. Cuma Nabi tidak lebih bilang gaya batu, dulu tak ada gaya-gaya berenang. Nabi pun hidup di padang pasir. Ini saya aja memisalkan orang yang tak pandai berenang atau orang yang tenggelam mengacungkan tangannya ke kalau ada orang yang berenang dalam sungai tadi tenggelam, dia gini tuh biasanya, tak tahu apa yang diharapkan dengan mengacungkan tangan itu. Semoga kalau ada orang yang di pinggir sungai menarikkan tangannya supaya dia selamat balik dari bahaya tenggelamnya. Kata Rasulullah itu isyarat. Mayat dalam kubur itu begitu, dia mohon doa orang yang masih hidup. Kalau dia dicoba dalam kubur itu, minta tolong. Maka kalau ada saudara yang mendoakan, itulah yang membantu dia meringankan atau menyelamatkan siksa kubur yang dialaminya. Itulah makanya kita disuruh tetap setiap saat berdoa kepada Allah supaya diringankanlah siksa kubur atau diangkat siksa kubur terhadap orang tuaku. Allahumma fil ahli hazal kubur, ya Allah ampunkan ahli kubur ini, atau ampunkan orang yang sudah meninggal. Dan bahkan hadis Rasulullah mengatakan,
Kalau kau ziarah ke kuburan seseorang saudaramu, bacakanlah di kuburan tatkala kau, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib hazil bait. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad dan keluarga Muhammad, jangan pernah kau siksa mayat ini. Maka Rasulullah bila dibacakan doa itu pada saat kita ziarah ke kuburan, maka Allah akan mengangkatkan siksa mayat dalam kuburan sampai hari kiamat. Itu hadisnya sahih. Coba nanti ibu buka di YouTube. Saya bukan di YouTube, di kitabnya, tapi di situ yang ada pula di YouTube rupanya. Allah mabihati Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib wa ali Muhammad la tu'azib. Ya Allah, dengan kehebatan kembali, jangan kau siksa mayat ini. Datang kita kuburan, bacakan 3 kali. Maka saya lakukan itu, Bu. Setiap kali saya pulang kampung ziarah, saya tegur saya singgah, itu saya utamakan. Baru saya doa yang lain, kata baca Yasin. Tapi itu datang, saya duduk, saya istighfarnya kepada Allah mabiyaki Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib hazal bait. Allah mabiyaki Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib. Baru saya baca Yasin dan sebagainya. Itu tetap saya baca. Ya kan? Kalau pun andai kata Allah katakanlah menolak atau tidak menerima bacaan Yasin yang saya baca, mungkin keadaan tidak suci, tidak bersih, tapi doa yang saya doakan tadi itu memang janji Rasulullah. Tak mungkin Rasul itu dusta dengan apa yang disampaikannya. Ya kan? Kita ini kan tidak semuanya dalam keadaan bersih ziarah kubur, ya kan? Baca Quran, aku tak bisa baca, kenapa? Lagi halangan. Tak usah. Doa itu tak ada masalah. Jadi jangan kita ziarah kuburan sia-sia, datang cuman bersih-bersih doang pulang. Nampak orang tua tuh kita. Jangan bilang tak nampak. Alam barzah itu ada alam yang memisahkan antara kita dengan alam barzah itu. Orang tuh nengok kita sama-sama dengan orang dalam kaca, nampaknya kita, tapi komunikasi tak bisa. Itulah alam pemisah. Maka kata Rasulullah, buktinya apa? Inna mimma yuhibbu alaihi ayyasirahu ma yuhibbu. Salah satu yang disenangi mayat itu, orang dalam kubur, kalau dia diziarahi oleh orang yang dicintainya. Rupanya mayat itu tahu kalau kita datang. Makanya kata Nabi, sangat senang mayat itu kalau yang datang menziarahi itu adalah orang yang dicintainya. Nah, ini sekarang nih, siapalah cinta kasih Bapak Haji almarhum, ya, Abdul Jalil Basbasani, Ibu Haja Kartini lah. Ibu Haja Kartini, masih Matupang, inilah kekasihnya. Datanglah ke kuburan sana. Senang hatinya, datanglah ke istriku ya. Ternyata kau tidak kawin lagi, kau setia sama aku. Iya, kayak gitu. Senang hati, datang anaknya senang. Karena itu hadis Nabi, inna mimma yuhibbu alaihi mayit. Sungguhnya di antara hal yang paling disenangi oleh mayit, ayyazirahu mimma yuhibbu. Bahwa dia diziarahi oleh orang yang dicintai. Senang hati ya, itu baru datang aja, apalagi dibacakan doa, senang betul dia. Tapi ketika datang, cuman sapu-sapu doang tinggi dia, apa yang kuharap dari anakku, tak ada. Ya kan? Ada hadis Rasulullah di dalam kitab Ar-Ruh di Islam itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu guru Wahabi sebetulnya. Dia mengakui bahwa mayat itu setiap saat dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh keluarganya semasa hidup. Mayat itu bisa menyaksikan kita karena alam dia sudah bebas. Artinya alam dia tidak lagi seperti alam kita, terbatas. Sudah. Apabila keluarga yang ditinggal itu melakukan amal soleh, dia berbahagia. Tapi kalau keluarga yang ditinggal melakukan amal-amal yang buruk, jahat, maka dia mengatakan, ya Allah, tunjukilah keluargaku, tunjukilah anakku, ya, tuntunlah dia ke jalan yang baik. Sampai begitu juga mereka berdoa kepada kita yang hidup. Makanya yang biasa orang kan pemahaman doa orang hidup kepada yang mati. Tapi dalam hadis itu ternyata orang mati pun berdoa kepada orang yang hidup. Nah itu pula. Karena mati itu bukan mati apa-apa. Bukan itu mati itu adalah mati, dia hidup. Jasad yang mati kena pindah ke alam yang lain, itu aja masalahnya. Tapi kita tidak bisa berkomunikasi sama dia, tapi dia tetap bisa berkomunikasi dengan kita. Makanya buktinya apa, Bu? Sekarang pertanyaan saya lah, Bu. Kenapa orang ziarah kubur tidur suruh mengucap salam? Kalau memang itu bangkai-bangkai yang tak bisa jawab, ngapain itu kita mengucap salam? Tentunya karena dia mendengar. Pernah Rasulullah setelah selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan, ayuhal musyrikun, hal wajadtum ma wa'adahu bukum rahaqqa.
Hei orang-orang musyrik yang mati dalam perang Badar, apakah sudah janji Tuhan sampai kepada kalian? Apa janji Tuhan kalian kalau kalian perang mati hari ini mati konyol? Apa? Sudah kalian dapatkan janji Tuhan kalian tuh? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini batakanlah model maut. Kenapa kau ngomong sama orang yang sudah meninggal? Itu dibilang Abu Bakar di belakang. Karena Rasulullah dilihat oleh Abu Bakar, Rasulullah ngomong-ngomong kayak gitu. Berdiri dia di Bukit Badar. Hei orang-orang kafir musyrik, kau mati hari ini, mati kau. Sudahkah kau dapatkan janji Tuhanmu untuk kematian hari ini? Oh, ngomong seperti itu. Dipukul oleh Abu Bakar. Ya Rasul, kenapa kau ngomong sama orang yang mati? Abu Bakar, andaikan kau tahu seperti aku tahu, sungguh mereka sangat mendengar jelas apa yang kubilang. Jadi pengertian mati itu bukanlah habisnya atau sinan. Mereka hidup, bal hum ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Makanya orang meninggal tubuh hidup di alam namanya alam transilit. Kau tak percaya mati lah ibu, nanti ada yang udah mati kita ngomong-ngomong kayak gitu. Nah sekarang dia dengarlah ceramah. Oh sekarang masih berceramah katanya kan. Kenapa jemaah yang sudah meninggal kan? Ada, hati-hatilah. Tak besok lusa atas siapa nyusul kan? Aku tengok muka-muka kan udah muka pucat semua. Jangan marah lah ya. Kita nggak tahu entah siapa duluan. Bisa aja dia saya duluan. Ya kan? Kan nggak ada janji. Ya, jangan bilang oh bukan inilah karena ada dulunya. Kita nggak bisa kita bilang. Ya jangan yang sehat dulu. Ya kan? Saya memang aneh. Pas malam terakhir takziah, saya ceramah di situ. Kawan-kawan tuh Pak Agus, Pak Ruslan, satu lagi Pak Burhan, nggak sih 3 orang. Saya pun siap ceramah, waktu dia pulang 3 orang tuh duduk di situ rumah tuh. Koyok-koyok deh. Ustaz mau kemana? Saya mau jikir, saya bilang. Di rumah dinas. Rumah dinas gubernur. Waktu itu gubernurnya Bapak Datuk tuh. Duduklah dulu sih. Saya mau pergi Pak, nanti nggak enak. Kawan-kawan nunggu. Nantilah udah pulang gitu. Dah selesai jikir pulang. Orang tuh cerita. Waktu itu ceritanya gini. Kata yang satu dengan tulen, Pak Agus, kalau kau meninggal nanti gimana dikuburkan? Kalau aku dikuburin Wak Saud aja. Wak Saud tuh di situ titip apa? Kalau kau, ya aku tak tahulah di mana terkena anak keluarga aku lah. Kalau kau, ya kalau aku kalau bisa ya nanti maklah. Kalau itu baru ada maklah. Oke, itu orang tuh ngomong penting saya dengar. Apanya kalian nih saya bilang kan? Ngomong-ngomong kayak gitu, nanti meninggal betul baru tahu. Ya memang iyalah yang meninggal kita nyusul nih. Karena sekarang si Panjunta udah nyusul katanya. Yang meninggal si Panjunta namanya. Pilihlah saya 1 jam. Kita jam setengah 10 saya meninggalkan mereka. 1 jam saya setengah 11, jam 11 pulang saya. Mungkin ada jam 12, setengah 12 saya balik, tak ada lagi orang tuh di tempat takziah tadi lewat. Tiba-tiba saya sampai simpang 4 dekat rumah saya. Adalah di simpang rumah Pak Agus. Ramai orang. Ada apa di rumah Pak Agus? Saya bikin jam 12. Pak Agus meninggal Ustaz. Ya, Pak Agus yang tadi ngomong kalau aku meninggal dikuburkan di kuburan Pak Saud. Meninggal Pak Agus tadi itu yang ngomong itu tadi meninggal. Berapa jam lah? Saya meninggalkan mereka jam setengah 10. Jam 12 saya jumpa udah tak bernyawa dia. Saya bilang, Pak Agus, kalian jangan ngomong seloro, boleh seloro, sebenarnya bilang-bilang gitulah. Saya marah dengan orang yang bilang, iya Ustaz Pak Agus meninggal. Saya nggak percaya, makanya percaya sama sekali. Jangan gitulah, saya bilang. Kalau sakit bilang sakit. Meninggal Ustaz, kata orang itu juga. Saya pun tahu kertasnya, datang aja. Keluarga sudah bertangisan. Dan kalau Ustaz tadi waktu, ya Allah, saya peluk badannya masih panas. Saya cuma bilang selamat jalan saudaraku. Ya. Antum telah memberi kami semua, semoga doa kami yang menyertai antum untuk menghadap Allah. Coba bilang begitu, panas badannya. Tadi masih ngomong. Ya Allah, dalam saya pun lemas badan saya, ya Allah. Saya udah mutar-mutar ke sana kemari. Wajarnya saya lah di tengah jalan, mungkin tadi tabrak kereta atau mungkin apa itu. Tapi yang dari situ pulang ke rumah nggak jauh, dia yang meninggal. Tadi sehat kali, nggak ada sakitnya. Dia bendahara masjid. Kita tahu kita itu rahasia Allah tentang kematian. Tapi walaupun tak tahu kita kapan mati itu datang, dan tidak perlu kita bertanya. Yang perlu
Kau sudah siap nggak menghadapi kematian itu aja. Ya. Walau aslama man fis samawati ta'at aw karhan. Kepada Allah harus berserah diri. Orang yang hidup ini suka, tau'an, patuh, aw karhan terpaksa, mau tak mau berserah diri. Harus pulang menghadap Allah. Oleh sebab itu, yang perlu kita takutkan adalah pada saat kita pulang menghadap Allah, kita belum siap dengan amal ibadah kita. Kita belum siap dengan tobat kita. Itu yang kita takut. Tapi yakinlah kalau kita sudah siap dengan tobat kita hari ini, walaupun mungkin dengan amal ibadah kita tidak sempurna, tapi kalau tobat kita diterima Allah, itulah orang yang baik sudah disunat Allah SWT. Jawab ibu-ibu, kita tidak bisa masuk dengan amal ibadah kita. Bukan amal ibadah kita nih yang menyebabkan kita masuk surga, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Kalau hari ini Allah benci kepada kita karena banyak dosa, carilah jalan ampunan Allah supaya rahmat Allah datang. Itu janji Allah. Kalau orang yang melakukan dosa itu bertobat kepada Allah, bukan karena amal ibadahnya, bertobat kepada Allah, maka dalam hadis kursi Allah bilang gini, Allah bilang sama malaikat, wahai malaikatku, ya, bila hambaku itu melakukan dosa, catatlah dosa itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau hambaku itu tak jadi berbuat dosa, kesempatannya ada waktu itu, tapi tak jadi dia melakukan dosanya itu, kena ingat sama aku, tak jadi, maka catatlah sikap dia takut melakukan dosa karena aku menjadi pahala amal ibadah yang besar. Waduh. Jadi umat Islam kita ada ruginya, Bu. Kita berniat dosa tapi tak jadi dilakukan, dapat pahala. Orang tak perlu makan jengkol pun tidak berdosa. Tapi kalau tahu jengkol di depannya, wah jengkol ini makruh hukumnya, makan tidak. Kalau tak dimakan dapat pahala, makan tidak berdosa. Pilih mana, Bu? Makan jengkol makruh kan? Makruh. Meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Mengerjakan yang makruh tak dapat dosa. Sekarang pilih. Kau dimakan makruh tidak berdosa, tapi tak dimakan dapat pahala. Kalau saya makan aja lah Ustaz. Mubazir kan, enggak dosa kok. Mungkin kita pilihnya kayak gitu. Tapi karena orang muqarrabuna Allah, orang yang imannya sudah betul dekat sama Allah, ya nggak mau yang kayak gitu tuh. Lebih jangan gara-gara yang makruh. Ya ada jarak antara aku dengan Allah. Kenapa? Bila aku bernafas nanti dekat orang pula, bau gas amoniak mulutku kena ke orang, tersinggung perasaan orang, dosa aku. Makin itu orang-orang yang muqarrabuna Allah. Kalau kita orang awam, makan aja lah, bodo amat gitu. Daripada teringat-ingat nanti dah pulang sakitnya kena sakit. Nah, ada orang begitu kan? Oke, kita lanjut. Jadi ibu-ibu sekalian bahagia, ternyata ya, hubungan orang yang hidup kepada yang mati tetap bersambung walaupun dia sudah pindah ke alam bar. Nah, itulah dia. Itu makanya perlu ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang pernah dilakukan semasa hidup. Makanya ibu-ibu, apa harta yang kita simpan hari ini, kita habiskan itu. Ma'indakum yanfus. Tapi apa yang kita titipkan di Allah, ma'indallahi baq. Kalau banyak uang kita, jangan kita habis poya-poya, habisannya itu. Tapi kalau kita dipanggil itu masjid, itulah nanti yang jadi tabungan akhirat. Kayak begitu. Ya. Itu yang jadi tabungan akhirat. Apa yang kita poya-poya kan habis itu. Dan orang yang banyak duit tuh, hasil ini itu korupsi kan, tak ada, ya habis-habis gitu aja lah. Oke, jadi mohon maaf ya, marilah kita betul-betul menggunakan harta ini, jadikan harta itu penolong kita, bukan harta itu malahan menjadi musuh kita di hari kiamat. Apalagi sempat harta yang kita kumpulkan yang haram, jadi tutup Allah nanti untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Jadi yang halal-halal saja, dan yang halal itu kita infakkan, itulah yang akan menolong kita itu harta. Awal lagi, waladun solihun yang ulah, anak-anak soleh yang mendoakannya. Memang kata waladun solihun ini anak soleh. Anak soleh itu sebaiknya anak kandung.
Tapi tidak berarti anak soleh itu anak angkat pun tak sampai doanya, salah. Anak angkat, anak murid itu tetap. Yang penting walad itu anak manusia. Jadi hadis tidak memakai ibnun. Hadis itu tidak pakai lapas ibnun. Kalau ibnun soleh artinya anak kandung soleh atau bintun soleha. Itu berarti anak kandungnya yang sampai. Hadis tidak memakai anak kandung. Hadis memakai kalimat walad. Walad itu anak. Kita ini pasti anak daripada orang tua. Walaupun belum tentu kita menjadi orang tua. Nah, kalau kita tak punya anak, mana jadi orang tua. Tapi kita pasti anak kepada orang tua kita. Itu kata walad itu artinya anak manusia. Jadi anak manusia ini sampai doanya kepada sahabat. Kenapa? Dan hadis Rasulullah ini dikuatkan oleh ayat Allah. Bahwa doa anak manusia walaupun bukan anak kandung itu kan sampai. Oh, ngarang-ngarang Pak Sirait. Bukan ngarang-ngarang Tuhan yang menjelaskan. Di mana surah Muhammad. Jadi bantahlah orang yang mengatakan, kalau dia mengatakan doa yang sampai itu cuma 3 macam. Doa pahala amal ibadah yang sampai itu sudah pelajariah, ilmu yang berbuat, anak soleh yang mendoakan, yang lain tak sampai. Itu salah memahami hadis. Sebab Quran sendiri mengatakan, apa kata Allah? Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Itu Quran surah Muhammad. Kata Allah, kau minta ampunlah kepadaku terhadap dosamu sendiri. Kita disuruh astaghfirul Allah maghfir li walil mu'minina wal, dan minta ampunlah kau terhadap dosa saudaramu orang mukmin dan mukmin. Dalam konteks ayat ini Allah bukan suruh anak minta ampun sama orang tua, bukan. Orang tua bukan. Kamu sebagai seorang muslim minta ampun kalah terhadap dosa sama orang muslim. Kalau yang tak ada gunanya, kenapa Allah suruh kita saling mendoakan? Itu Quran dong. Nanti buka surah Muhammad. Bukalah, Bro. Surah Muhammad ayat 17 atau 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa maswaakum. Itu ayatnya gitu. Fa'lam, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, minta ampunlah kau terhadap dosa syirik kepada Tuhanmu, walil mu'minina wal. Makanya kita disuruh Allah maghfirana dzunubana wali walidaina walahumma kama rabbayana wali jamil muslimin wal muslim itu ayah kita, mungkin jiran tetangga kita, kawan kerabat kita. Itulah muslim disuruh Allah. Jadi tidak berarti hadis tadi mentaksiskan ayat Quran itu sehingga akhirnya yang sampai itu cuma doa anak kandung. Karena hadis pun tidak mengatakan anak kandung, anak manusia, walad itu ya anak yang soleh, bukan anak kandung, anak siapa aja, anak murid, anak angkat. Rugilah orang yang punya anak angkat kalau doanya tak makbul. Berapa banyak orang tak punya anak kandung, tak punya anak angkat. Saya ada tahu orang besar di Medan, direktur PT Paya Pinang, mungkin kalian kenal lah, mungkin kawan almarhum juga, Bapak Arifin Kamdi. Itu beliau tuh orang baik, sumbangannya luar biasa terhadap umat Islam, masjid dan sebagainya. Cuma dia tak punya anak kandung, anaknya anak angkat semua. Yang sedihnya kita sewaktu dia menikahkan anak angkatnya perempuan, dia ngomong tuh di depan orang Nabi, ustaz hadir, anakku, dia bilang, tugas ayah udah selesai. Sejak membesarkanmu, memberikanmu pendidikan, sehari ini menikahkanmu, cuma satu ayah yang gagal. Ayah tak bisa jadi wali kepada kalian. Sampai nangis ngomongnya kayak gitu. Tapi Tuhan pun tahu niat ayah itu bagaimana. Ayah sudah berusaha untuk bagaimana bisa mensejahterakan kalian, membekali kalian dengan ilmu pengetahuan. Anak-anaknya ada doktor, ada profesor, anak angkatnya itu. Ya, ayah walaupun seperti bangga di hadapan Allah karena ayah sudah berhasil mengantarkan kalian untuk menjadi manusia yang memiliki ilmu pendidikan. Tapi cuma satu saja ayah tidak berhasil untuk mewalikan kalian pada hari ini, untuk melepaskan masa keremajaan kalian. Itu ayah yang tidak punya hak. Ngomong sampai semua orang, ustaz yang nangis semua. Saya pun nangis tuh, ya Allah. Itu kuat di saya.
Tapi apa? Apakah kebaikan beliau itu tidak dicatat? Oh, dicatat Allah lah. Walaupun mungkin anaknya itu berdoa, ya Allah ampunkan dosa ayahku, ayah angkatku dan sebagainya, tetap dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan Quran tadi. Makanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan apapun yang kau lakukan. Ya. Oleh sebab itu maka ibu-ibu, janganlah pernah khawatir untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, ya, itu akan dibalas Allah. Makanya kita selagi sempat, apapun model kebaikan yang bisa kita lakukan. Mungkin kita orang tidak punya uang, mungkin kita bisa melakukan kebaikan itu dengan menasihati orang, menunjuki orang, ngajari orang. Banyak cara kita berbuat baik, ya kan? Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sebab itu makanya pada hari-hari, pada usia-usia senja kita ini, mari kita kedekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan kita berharap pada saat kita sudah baik-baik itulah kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita mati menghadap Allah, supaya kita termasuk dalam klasifikasi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kalau sudah baik kita ibu-ibu, tak takut kita pulang menghadap Allah. Kenapa? Karena memang dalam satu hari Rasulullah begini, Bu. Satu hari tatkala malaikat Israil diutus oleh Allah menjumpai Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya. Malaikat datang, Assalamualaikum ya Khalilullah. Waalaikumsalam, siapa? Aku malakal maut. Aku ditugaskan Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Mendengar kalimat itu Ibrahim agak berang sedikit. Bertanya sama malaikat, ya, malaikat Israel, kutanya kau, apakah ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Itulah pertanyaan Nabi Ibrahim. Malaikat kan tak pandai jawabnya. Malaikat itu tak pandai berspekulasi, yang pandai spekulasi itu manusia. Malaikat nggak pandai, dia apa pertanyaan itu sudah terinci, macam apa namanya, macam buat pertanyaan jawab apa namanya istilah itu? Question ya kan? Ya kan? Ini jawabnya. Malaikat nggak pandai spekulasi jawab, karena pertanyaan itu tak pernah didengar. Balik lagi ngelapor sama Allah. Ya Rabb, kekasihmu Ibrahim malahan bertanya sama aku. Katanya setelah menyampaikan pesanmu untuk mencabut nyawanya, dia malah nanya aku, hei malaikat Israel, kutanya aku, apakah ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Kenapa? Karena Ibrahim kekasih Allah. Kok tega nian Allah mencabut nyawanya? Oh itu, kata Allah. Balik kau ke sana. Bilang sama Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak rindu bertemu kekasihnya? Wah. Mereka balik lagi, sampaikan, ya Ibrahim, kata Allah, Allah bertanya sama kau. Tadi kau bertanya sama aku, suruh tanya sama Allah. Sekarang Allah bertanya sama kau. Pertanyaannya apa? Wahai Ibrahim, kata Allah, adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu kekasihnya? Wah, mendengar jawaban itu, hai malaikat Israel, silakanlah kau cabut nyawaku. Kenapa? Karena ternyata kematian itu adalah proses. Dengan cara matilah seorang kekasih jumpa kekasih sejati. Kalau tak mati kita, Bu, bagaimana kita ketemu dengan Allah? Kekasih sejati kita siapa? Allah, jangan salah. Ibu Hajah Kartini siapa kekasih sejatinya? Allah, bukan Pak Abdul Jalil Basnuri, bukan. Buktinya Abdul Jalil Basnuri sudah meninggalkan dia duluan. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita tetap dekat sama Allah. Kita yang suka meninggalkan Allah. Itu masalahnya. Maaf bunda ya, jangan bunda tersinggung. Tengoklah ibu-ibunya, berapa banyak yang sekarang menyandang status sebagai jan? Mana kekasih sejatimu dulu? Dulu janji sehidup. Buktinya bawa hati ibunya. Berarti udah lama. Mana ada itu? Iya kan? Makanya jawaban Ibrahim, jawab Allah. Malaikat maut bilang sama Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu kekasihnya? Maka Rasul jelaskan dalam hadis. Apa kata Nabi? Al-mautu jisrun tusilul habib ilal habib. Mati adalah jembatan yang dengan mati itulah seorang kekasih bertemu kekasihnya. Siapa kita? Kita ini kan hamba Allah.
Tak ada hamba Allah yang tidak ingin ketemu dengan Allah. Salah satu nikmat hamba Allah itu di akhirat adalah masuk surga. Tapi belum nikmat surga itu kalau dia tidak bertemu dengan Allah. Jadi itulah Bu Ibu, makanya jangan takut mati. Yang penting kita siap untuk mati. Dekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat mati adalah pertemuan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu adalah kita dekatkan diri kepada Allah. Sudah dekat kita sama Allah, tak perlu kita takut sama mati. Yang mati itu pasti datang. Ya, inilah yang kita harapkan. Nah, dan kemudian ya semoga ya Bapak dan Ibu-ibu sekalian berbahagia ya rahmatullah, apa yang kita laksanakan ini adalah amal kebaikan kita. Makanya kita ini perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah berzikir. Bangun malam kalau tak bisa tahajud malam berdiri duduk, tolaklah apa yang kita mampu. Nah, insya Allah dengan amalan-amalan rutin kita nggak usah banyak-banyak tapi langgang. Kata Rasulullah dalam hadis, Abdul amali adawamuha wa inqal. Sebetulnya sebaik-baik amal ibadah lah ngekalnya dia. Apanya? Continue walaupun sedikit. Dia cuma baca subhanallah, tapi tiap hari. Itulah yang baik. Jadi semoga kita melanggengkan amalan-amalan baik. Jangan melanggengkan gosip-gosip itu tidak baik. Demikian semoga bisa sampaikan nasihat buat saya dan sebab kita laksanakan hari ini semoga yang baik-baik yang kita niatkan sampai kepada almarhum yang ditujukan oleh Sahibul Bait, dan kita yang pasti kata Rasulullah yang dapat pahala Yasin itu bukan main duluan, kita yang melakukannya baru pahala itu Allah berikan kepada orang yang kita doakan. Mari kita tundang doa. Semoga apa yang menjadi hajat Sahibul Bait bunda kita ini Allah berkenan menijabahnya, dan apa doa kita semua juga Allah ijabahnya, dan semoga kita yang melaksanakannya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Bila taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li hayyina ولأمواتنا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في برك وبرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها ونوصل إلى روح عبدك عبد الجليل بسري بن هدي بسبسة لروح عبدك إنسان يرسل عبد الجليل بن هدي عبد الجليل بسري لروح عبدك لروح عبدتك almarhumah Hajjah Nurul Isma binti Haji Basbasa wa kadzalika li abdika Haji Basbasa wa kadzalika li ruhi abdika Hajjah Nurani wa kadzalika li ruhi abdika Abdul Malik Simatubang wa kadzalika li ruhi Hajjah Saridi Mahasibwan wa kadzalika ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syakhina allazi qad taqaddama minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa jannil jannata maswahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran وفكاك الله من عذاب القبر وفتنته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل رحمة والمغفرة والآمن إلى أرواحهم في برزخ الآخرة. اللهم رحمة ونعمة والمغفرة من سورة والآمن إلى أرواحهم في برزخ الآخرة واجعلهم من أهل الجنة واجعلهم من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذبهم. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذبهم. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذبهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعانا وبلغ مقاصدنا وتقبل قراءتنا واجعل حاجاتنا إنك أنت السميع العليم.
اللهم أوصل سواكرتنا من سورة ياسين هدية واصلة منا لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوصينا روح ابنك هاجي عبد الجليل بسني بن هاجي بسمسة لروحها ابنك رسلا عبد الجليل بن هاجي عبد الجليل بسنوري. وكذلك لروح عبدك هاجي نورسم بنت هاجي بسمسة. وكذلك لروح عبدك هاجي بسمسة. وكذلك لروح عبدك هاجي نوراني. وكذلك لروح عبدك هاجي عبد الملك سماتوبان. وكذلك لروح عبدك هاجي ساري di Mahasibuan. وكذلك إلى أرواح أقارب صاحب لهذا البيت من المسلمين والمسلمات وأقاربنا جميعا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, kira-kira kami serahkan kepada Ibu Ketua.